Setelah peristiwa gerakan 30 September, Presiden Soekarno makin terpojok. Sejumlah pihak menuduhnya terlibat dalam gerakan tersebut. Situasi ini membuat Soekarno kian merasa tidak aman. Pada 10 Maret 1966 siang, Soekarno mendatangi markas Korps Komando KKO. Ia datang bersama 3 wakil Perdana Menteri atau Wapedam, antara lain Subandrio, Lemena, dan Khairul Saleh. Soekarno hendak menemui Mayor Jenderal Hartono, Komandan KKO. Kala itu Soekarno bertanya apakah KKO sanggup menghadapi RPKAD yang menurut info intelijen akan menyerbu istana. Sanggup, jawab Mayor Jenderal Hartono. Keberadaan Mangil Martojoyo, pengawal setia Soekarno, memberikan narasi yang berbeda terkait peristiwa di Cilandak pada tahun 1966, seperti yang tercatat dalam kesaksian tentang Bung Karno terbitan 2001, halaman 417 hingga 421. Menurutnya, kunjungan rombongan Presiden ke Cilandak tidak terjadi pada siang hari seperti yang umumnya diyakini, melainkan pada malam tanggal 10 Maret 1966. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Hartono, salah satu tokoh kunci dalam konteks tersebut, tidak berada di lokasi pada saat yang bersamaan. Mangil menambahkan bahwa dari markas KKO, rombongan Soekarno mendapat penambahan 1 regu pengawal yang ikut dalam perjalanan menuju Istana Bogor. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa jika benar Soekarno meminta perlindungan dari Hartono, maka kekuatan KKO akan segera dikerahkan oleh Jenderal Hartono untuk menghalangi gangguan terhadap Presiden. Pengawal lainnya, Maulwi Sailan, menyebutkan dalam buku Dari Revolusi 45 sampai Kudeta 66 kesaksian Wakil Komandan Cakrawirawa terbitan 2008 halaman 247. Hartono mengharapkan komando dari Presiden Panglima tertinggi mengenai tindakan yang harus ditempuh untuk menjaga kehormatan dan martabat Presiden Panglima tertinggi. Hartono dikenal sebagai jenderal yang setia kepada Soekarno, termasuk di masa-masa sulit setelah gerakan 30 September. Pada November 1965, ia dengan berani dan lantang berkata, "Putih kata Bung Karno, putih kata KKO, hitam kata Bung Karno, hitam kata KKO." KKO Angkatan Laut sejak tahun 1960 telah diperbesar kekuatannya, tulis Letnan Jenderal Saidiman Suryo Hadiprojo dalam Mengabdi Negara sebagai Prajurit TNI, sebuah autobiografi terbitan 1997 halaman 366. Masih menurut Saidiman, para perwiranya tampak terpengaruh organisasi militer gaya US Marines atau Marinir Amerika Serikat yang tidak berada di bawah US Navy, Angkatan Laut Amerika Serikat. Nasution dan Por mencatat bahwa Hartono sebelumnya akan diangkat sebagai Panglima Angkatan Laut untuk menggantikan Laksamana Martadinata. Namun, jabatan tersebut secara historis diperuntukkan bagi perwira dari Korps Pelaut. Akibatnya, Hartono hanya menduduki posisi sebagai Wakil Panglima Angkatan Laut yang juga menjabat sebagai Komandan KKO, sementara posisi Panglima Angkatan Laut diisi oleh Laksamana Muljadi. Soekarno menyadari bahwa dukungan dari petinggi Angkatan Darat sudah tidak lagi mengarah kepadanya. Ada spekulasi bahwa ia mungkin akan menggunakan KKO untuk melawan Angkatan Darat yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Soeharto. Namun, keputusan yang diambil setelah kunjungan Soekarno ke Cilandak justru berupa pemberian surat perintah pada tanggal 11 Maret 1966 kepada Soeharto untuk mengembalikan ketertiban dan keamanan negara, bukan untuk peralihan kekuasaan. Langkah ini dipilih oleh Soekarno untuk berdamai dengan para jenderal Angkatan Darat yang terus menekannya. Kehilangan dukungan dari kalangan militer, termasuk kejadian di Cilandak, secara tidak langsung mengakibatkan tergesernya posisi Hartono dari lingkaran kekuasaan meskipun sebelumnya naik pangkat menjadi Letnan Jenderal. Pada 8 November 1968, ia diangkat sebagai Duta Besar RI untuk Korea Utara yang juga melibatkan keluarganya dalam kepindahan tersebut. Terkait dengan kematian Hartono, terdapat perbedaan interpretasi. Sebagian menyebutnya sebagai bunuh diri, sementara yang lainnya menduga adanya tindakan pembunuhan. Maulwi Sailan, salah satu sumber dari pihak yang meragukan versi bunuh diri, mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap klaim resmi tersebut. Menurutnya, rumah Hartono sebelum kejadian dikunjungi oleh seorang tamu misterius yang pada akhirnya menjadi pelaku pembunuhan tersebut. Tak hanya Maulwi Sailan, sang pengawal Soekarno, yang tidak percaya Hartono bunuh diri, kolega Hartono di KKO pun lebih percaya jika Hartono dibunuh.
Sementara menurut Laksamana Sudomo, seperti terdapat dalam buku The Children of War terbitan 2013 pada halaman 125, Hartono bunuh diri karena kecewa KKO diperkecil. Resume dari RSPAD Gatot Subroto hanya secara lisan mengatakan ayah saya sakit pendarahan otak, surat kematian pun tak ada, kata Neni Hartono, salah seorang putrinya dalam The Children of War. Hartono dimakamkan pada 7 Januari 1971 di Kalibata tanpa kehadiran keluarganya yang masih di Pyongyang. Istri dan anak-anaknya baru tiba sekitar 2 minggu setelah pemakaman. Tak ada pesawat langsung antara Jakarta-Pyongyang. Penerbangan dari Pyongyang harus memutar lewat Moskow dan jadwalnya hanya seminggu sekali.